Selamat pagi sahabat Kuko TV. Pagi hari ini saya ada di Setre Gandewangi, Talang Jambi, Kota Palembang. Nah, tadi saya periksa kesehatan. Di sebelah saya namanya Bu Dokter Diah Gayatri. Nah, dia adalah anak transmigran yang sukses di Desa Mekartijaya. Baru saja menyelesaikan koas. Nah, kita ingin terinspirasi dari dia. Bagaimana semangatnya kemarin, tekadnya kuliah sampai akhirnya segera akan menjadi dokter. Gimana Kak kemarin perjuangan kuliahnya jauh nggak dari Mekarti Kak? Kuliahnya di kota sini di Palembang kebetulan di Unsri Universitas Sriwijaya. Saya dulu udah merantau dari SMA kebetulan. Dari SMA saya merantau ke Palembang, saya kos. Terus saya sebenarnya bapak itu perawat. Ya, jadi dari kecil udah sering ikut puskesmas gitu. Jadi ada emang jadi cita-cita juga jadi dokter. Terus waktu SMA coba tes aja gitu kan. Sebenarnya awalnya mungkin kekhawatiran semua orang ya kalau masuk FK mahal gitu segala macam, tapi coba tes umum dulu kemarin, ternyata Astokara lulus gitu. Ternyata juga pembayarannya itu disesuaikan sama kemampuan orang tua gitu. Jadi ternyata pas dijalanin walaupun berat, lewat juga ujung-ujungnya gitu. Berat ya, kayak ngangkat beban ya? Iya lumayan. Itu tahun berapa kemarin daftar kuliahnya? Kemarin Dan tamatnya tahun berapa? S1 itu tahun 2018 masuknya. Terus tamat S1 2022, lanjut program profesi dokternya di tahun 2022 juga. Selesainya di tahun 2024 ini, baru dilantik bulan April kemarin. Dilantik bulan April kemarin, baru dua bulan ya, Dok? Iya. Iya, yang menginspirasi ini adalah seperti yang diceritakan tadi oleh Dokter Dia, image atau kesan kuliah kedokteran itu kan mahal. Nah, jadi walaupun dirantau, itulah tekadnya mau Bali yang kuat, gigih, sampai akhirnya sangat menginspirasi. Dia ini sudah dilantik kemarin sebagai dokter. Tolong motivasi teman-teman yang lain, Dok. Jadi kalau misalnya punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, jangan takut dulu, berusaha dulu, berdoa yang pasti, karena semuanya itu Tuhan yang ngatur. Kita cuma bisa berusaha dan sisanya kita serahin ke Tuhan. Dan nanti usaha yang baik pasti juga akan menemukan jalan yang baik. Ya, saya dengar begini, Dok. Teman-teman kita, saudara kita yang Bali, yang ikut orang tuanya trans gitu kan, katanya rata-ratanya tamatan SMA. Nah, padahal secara ekonomi mereka mampu. Apa yang membuat mereka itu enggan hijrah dari atau merantau dari tempat mereka ikut orang tuanya untuk ke kota kuliah, Kak? Apa kira-kira, Kak? Mungkin juga yang paling besar itu kultur lingkungan ya. Jadi kultur lingkungan itu mungkin misalnya dia lihat temennya gak sekolah, atau dia lihat orang tuanya pun bisa sukses tanpa sekolah gitu. Padahal dengan sekolah mungkin bisa menambah wawasan, mungkin juga pengelolaan nanti. Kalau dia punya harta mungkin bisa dikelola lebih baik kalau sekolah, karena punya lebih banyak. Mungkin ke mindset atau kultur lingkungan aja sih. Ya, lingkungan sangat berpengaruh ya Kak ya, melihat teman-temannya ada nyawah aja lah atau ke kebun aja lah. Jadi keinginan mereka untuk sekolah atau melanjutkan kuliah itu tipis ya Kak ya. Nah, terus yang memotivasi Dokter Dia, saya harus bangkit nih, saya harus kuliah, apa Kak? Dorongan dari mana? Dari dalam diri sendiri atau orang tua? Yang pasti dari dalam diri sendiri, karena lihat orang tua juga, orang tua semuanya sekolah, jadi ada keinginan, pasti punya keinginan untuk lebih
lagi gitu dari orang tua, pengen banggain orang tua juga gitu, dan pengen juga jadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mungkin masih ragu-ragu mau sekolah lagi. Iya, apakah dokter dia di antara Semeton Bali ya di yang trans di Makarti Jaya, dokter dia yang menyandang dokter pertama ya di desa Nggih, Makarti. kalau di Sumatera Bali nggih, iya. Saya pertama kali gitu. Iya, jadi yang pertama itu luar biasa, dan harapan dokter dia juga sama, semoga diikuti oleh Semeton Bali yang lain. Mari kita tunjukkan Bali itu mampu, kan gitu ya Kak ya. Iya. Nah, ini pertanyaan masa kecil, Dok. Pernah nggak dokter dengan teman sebaya yang lain, mungkin teman sebaya yang lain kan turun ke sawah gitu, Dok pernah nggak ke sawah, ke kebun gitu? Nggih. Orang tua saya itu dua-duanya nggak ada yang punya sawah kebetulan beli, jadi saya saya lumayan jarang, tapi saya sering lewat, kalau lewat sering, tapi saya kalau terjun sendiri enggak. Oh iya, jadi orang tuanya dokter dia tidak turun ke sawah, jadi ya tahu lah sawah. Tapi gitu. tahu lah, kalau Makarti itu semuanya sawah. Iya. Tapi lama nggak di Makarti? Dari kecil. Lahir dan besar di Makarti. Paman-paman baru turun ke sawah ya. Iya. Demikian sahabat Koko TV, obrolan saya dengan dokter dia, walaupun singkat semoga menginspirasi. Sampai jumpa.